Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Ani Naseha Asani, NIM 6304002000156. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan yang berjudul Pengaruh Religiusitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Whistleblowing sebagai variabel mediasi dengan studi kasus pada CV Barokah Jaya. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena rendahnya tingkat disiplin dan kurangnya komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Adapun rumusan masalah: 1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan CV Barokah Jaya? 2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan CV Barokah Jaya? Ketiga, bagaimana pengaruh niat whistleblowing terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan CV Barokah Jaya? 4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya? 5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap niat whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya? 6. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh niat whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya? 7. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh niat whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan CV Barokah Jaya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan CV Barokah Jaya. 3. Untuk mengetahui pengaruh niat whistleblowing terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan CV Barokah Jaya. 4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap niat whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya. 5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap niat whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya. 6. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh niat whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya. 7. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh whistleblowing dalam perusahaan CV Barokah Jaya. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dioperasikan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. 2. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di CV Barokah Jaya, wilayah Kebon Pete, Polobugo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kode pos 50774. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah generalisasi objek. Di sini peneliti mengambil 100 sampel. Kemudian jenis data. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data primer maupun sekunder. Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini yaitu antara 1 sampai 5 yang menunjukkan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan angket. Kuesioner atau daftar pertanyaan yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang kemudian disebarkan pada para responden secara langsung sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Peneliti menyebarkan kuesioner pada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang menyangkut dengan religiusitas, komitmen organisasi, niat whistleblowing, dan mengenai kinerja karyawan. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada uji validitas. Uji validitas yaitu suatu data yang diambil dari kuesioner. Seharusnya diuji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan pada kuesioner itu benar atau salah. Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid ataupun tidak valid dengan cara melihat tabel produk momen apabila T hitung lebih besar dari T tabel pada taraf signifikan
yaitu 0,05, maka item kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Selain menggunakan tabel produk momen, bisa menggunakan tabel korelasi. Kriterianya yaitu apabila nilai korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skornya berbintang 2, maka dapat dikatakan bahwa item kuesioner tersebut valid. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui perolehan data sebagai hasil dari jawaban yang telah kita bagikan. Menurut Sutrisno Hadi dalam Bawono 2006, analisis ini dipakai untuk mengetahui sejauh mana pengukuran data yang dapat memberikan hasil relatif konsisten atau tidak berbeda jika diukur ulang dengan subjek yang sama, sehingga dapat diketahui konsistensi keterandalan uji statistik Cronbach alpha suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Kemudian ada uji statistik. Yang pertama, uji hipotesis atau uji T. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan 1. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Selain membandingkan T hitung dengan T tabel untuk menentukan H0 diterima atau ditolak dapat dengan cara melihat nilai signifikansinya apakah lebih atau kurang dari 5%. Dalam uji statistik kemudian ada uji F. Ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel dependen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Dalam uji statistik kemudian ada uji koefisien determinasi atau R2. Pada model linear berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya atau R2. Jika determinasi totalnya atau R2 yang diperoleh mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika determinasi totalnya atau R2 makin mendekati 0, maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada uji asumsi klasik. Uji normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria pertama, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian adalah normal. Kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian tidak normal. Uji asumsi klasik pada uji multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu bisa dengan pertama, jika VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas pada penelitian ini. Yang kedua, jika FIF lebih besar dari 10, maka terjadi gangguan multikoliniaritas. Dalam uji asumsi klasik ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi terdapat korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya atau T-1. Model regresi yang baik yaitu yang tidak terdapat autokorelasi. Pengambilan keputusannya bisa dengan cara 1,65
kurang dari DW kurang dari 2,35, artinya tidak terjadi autokorelasi. 1,21 kurang dari DW kurang dari 1,65 atau 2,35 kurang dari DB kurang dari 2,79, artinya tidak dapat disimpulkan, atau DW lebih besar dari 2,79, artinya terdapat autokorelasi, yaitu menurut Mardiatmoko 2020. Adapun alat analisis data pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan uji statistik menggunakan software SPSS 23. SPSS adalah program komputer yang dirancang untuk mengolah data statistik dengan cepat dan juga akurat serta mencapai hasil yang diinginkan para pengambil keputusan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.